Lando Norris. Lando adalah pembalap asli Bristol, Inggris. Lando ini punya sejarah yang unik cuy. Banyak yang ngira kalau hidup Lando ini enak banget, karena bapaknya, Adam Norris, adalah pensiunan pebisnis top di Inggris. Tapi justru, duit bapaknya itu adalah kutukan awal karirnya cuy. Sejak go-kart, Lando selalu ditempel label pay driver sama orang-orang. Banyak pengamat balap bilang kalau dia sering menang karena bapaknya beli tim. Meski itu nggak bener ya ternyata. Lando waktu kecil tuh beda banget sama teman-teman sebayanya cuy. Dia punya obsesi yang aneh sama balapan. Kalau anak lain main bola, Lando kecil malah nangkring di depan simulator atau mainin game balap sampai pagi. Dan kepribadiannya yang easygoing dan kocak justru bikin dia sering diremehin cuy. Lanjut ke karirnya pas balapan di Rusia. Waktu itu, di Rusia tahun 2021, balapan tersebut malah jadi sebuah momen kehancuran mental pertama buat Lando di F1 cuy. Waktu dia mimpin balapan, tiba-tiba hujan malah turun deres, dan karena ngerasa udah ahli, Lando pun nolak ganti ban. Akhirnya, yang terjadi, mobilnya malah melintir. Kemenangan pertama yang udah di depan mata pun jadi hilang gitu aja. Alhasil, dia menjadi depresi, dan dia ngaku ke media kalau dia kena mental breakdown. Tapi nih, menurut gua, justru luka itulah cuy, yang bikin mental dia bisa setebel baja. Pada akhirnya, tahun 2025 kemarin pun jadi pembuktian absolut buat si Lando cuy. Lando yang sering kena mental dulu udah hilang sekarang, dan digantiin sama Lando yang berhasil ngibarin bendera Union Jacks paling tinggi. Oscar Piastri. Oscar adalah seorang pembalap asli Melbourne, Australia. Ini dia cuy, satu-satunya orang di muka bumi yang bikin Lando Norris nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Ya karena Oscar itu adalah monster berdarah dingin cuy. Kalau lu pernah merhatiin, si Oscar tuh kalau menang balapan atau kecelakaan parah, suaranya di radio justru datar-datar aja. Gak ada teriak-teriak histeris, dan sampai-sampai nih, denyut nadinya pun malah kelihatan kayak orang lagi tidur pas lagi nyetir 300 km per jam. Itu sih mentalitas balap yang ngeri banget ya. Dia dididik langsung sama Mark Webber, legenda balap Australia yang keras kepala. Webber ngajarin Oscar satu hal, kalau di F1 itu, lu kagak butuh temen, tapi butuh piala. Dan buat ngebuktiin seberapa gila nyali si Oscar ini, lu harus tahu sejarah kasus fiasko 2022 cuy. Pas waktu itu, di tahun 2022, status si Oscar masih anak didik Alpine atau Renault cuy. Nah, di suatu waktu, Alpine dengan pedenya ngumumin di Twitter resmi mereka yang isinya bilang kalau Oscar Piastri bakal balapan buat mereka di tahun 2023. Hal ini otomatis ngebuat dunia F1 heboh kan? Nggak taunya, sejam kemudian, Oscar nge-tweet balik di HP-nya sendiri yang isinya ngejelasin kalau dia nggak bakal balapan buat mereka tahun depan. Bayangin cuy, bocah yang belum debut di F1 malah berani nolak tim pabrikan raksasa di depan umum. Kalau dia salah langkah, karirnya bisa aja tuh hancur dalam beberapa detik. Tapi ternyata dia udah main catur 5 langkah ke depan cuy. Oscar udah ada deal rahasia sama tim McLaren. Dia tahu persis kalau McLaren itu mobilnya bakal kenceng. Dan berdasarkan kalkulasinya yang jenius, ternyata bener aja cuy. McLaren waktu itu emang cukup kenceng. Sekarang, di 2026, Oscar masuk tahun keempatnya cuy. Dia tuh udah bukan rookie lagi, dan sekarang udah bersiap lagi untuk bertarung ngalahin siapapun. Dan, data udah nunjukin, meski si Lando emang juara dunia tahun 2025 kemarin, selisih speed mereka ternyata nggak terlalu jauh. Oscar punya tipe yang bakal senyum tipis, jabat tangan lu, terus berusaha ngalahin lu di tikuan pertama tanpa rasa bersalah. Yang jelas, Oscar mau ngerebutin tahta Raja F1 di tahun 2026 ini cuy. Max Verstappen. Di tahun 2026 ini, sang singa Belanda datang dengan sebuah misi yang personal banget. Oh iya, buat lu pada yang belum tahu, Max ini adalah juara dunia 4 kali berturut-turut dari 2021 sampai 2024. Selama 4 tahun itu, dominasinya bareng tim Red Bull benar-benar mutlak dan mencahin banyak rekor cuy. Tapi, kehilangan gelar kelima di tahun 2025 kemarin, jelas jadi pukulan telak buat dia. Lihat aja mobilnya sekarang. Angka keramat nomor 1 yang udah nempel selama 4 tahun, sampai terpaksa dicopot cuy. Tapi, bukannya balik ke nomor lamanya, yaitu 33, Max malah milih nomor 3, milik rekan setimnya dulu. Buat Max dan jutaan fans Orange Army, perubahan nomor ini jadi tombol reset total dan jadi sebuah sinyal kalau mereka siap perang buat ngerebut tahta lagi. Buat ngerti kenapa mentalitas Max sekeras baja, kita harus lihat didikan bapaknya, Jos Verstappen. Jos juga merupakan pembalap F1 dulunya. Meski Jos juga pembalap F1 dulunya, dia sendiri ngaku kalau dia nggak bangga sama karir F1-nya sendiri cuy. Karir yang diingat orang-orang soal insiden kebakaran di pit stop tahun 1994.
Makanya, dia ngedidik Max gila-gilaan biar nggak bernasib sama. Salah satu metode gilanya ngelatih Max dulu adalah nyuruh go-kart pakai ban kering di trek basah biar feelingnya si Max jadi tajam. Dan soal cerita sedih Max ditinggal di pom bensin Sarno itu ternyata cuma mitos cuy. Josh udah klarifikasi kalau itu cuma mitos. Fakta aslinya malah lebih main mental. Josh ngediemin Max secara total selama seminggu setelah kekalahan itu. Gak ada omongan, gak ada sapaan sama sekali. Dan hukuman membisu ini justru yang bikin mental Max jadi kebentuk. Kemarin, di tes pramusim Bahrain Februari 2026, hasil didikan itu diuji lagi. Max, yang kelihatan frustrasi berat sama mobil barunya ini, sempat ngeluh terang-terangan ke media kalau mobilnya kerasa kayak mobil Formula E cuy. Ini sih jadi sinyal bahaya buat Red Bull. Karena Max bukan tipe yang bakal diem aja kalau mobilnya agak lain. Dia dididik buat menang. Dan kalau mobil nomor 3 ini nggak bisa bawa dia juara, dia nggak bakal ragu tuh buat nyari jalan lain. Isaac Hadjar. Isaac merupakan pembalap muda asal Perancis cuy. Pembalap berdarah Aljazair ini datang ke F1 dengan reputasi yang cukup unik cuy. Media sering nyebut dia dengan julukan Little Prost sebagai penghormatan terhadap legenda Alain Prost yang sama-sama dari Perancis. Tapi, julukan itu kerasa aneh kalau lihat gaya aslinya. Isaac bukan tipe master yang tenang kayak Alain Prost, tapi justru Isaac ini malah tipenya terbilang cukup eksplosif. Tapi, bersamaan dengan kehebatannya, masuknya Isaac ke tim Red Bull ternyata jadi realita pahit buat pembalap lain cuy. Secara urutan, kursi ini harusnya jadi jatahnya Yuki Tsunoda, pembalap Red Bull di musim sebelumnya. Tapi sayang seribu sayang, Yuki udah balapan lebih dari 3 tahun di F1, malah harus mundur digantikan oleh si Isaac. Buat Red Bull, Yuki emang cepet, tapi Isaac itu dianggap sebagai pembalap yang lebih lapar buat dapetin gelar cuy. Untungnya, masih ada kabar baik yang membersamai Yuki cuy. Di F1 2026 ini, Yuki ditunjuk buat jadi pembalap cadangan resmi untuk Red Bull dan juga VCARB. Ya lumayan lah ya, masih bisa jadi pembalap cadangan. Keputusan Red Bull mutus kontrak Yuki dan naikin Isaac ini sempat bikin debat panas warganet. Alasannya, simpel tapi nyesek, Red Bull itu nggak nyari pembalap yang cukup oke cuy, melainkan mereka nyari orang yang berani ngelawan. Pas zaman di balap F2, Isaac tuh vokal banget. Kalau ada strategi tim salah, dia bakal ngeluarin kritik pedes tuh di radio. Buat tim lain sih, sikap Isaac ini dianggap jelek. Tapi buat Red Bull, si Isaac ini nunjukin karakter yang cukup kuat. Isaac bisa ada di sini karena sikap agresifnya ngingetin tim sama Max Verstappen pas masih muda. Jadi mereka ngarepin tuh, semoga aja si Isaac bisa nge-carry Red Bull di masa depan. Well, meski begitu, Isaac sadar banget sama posisinya. Dia tahu kalau kursi kedua Red Bull ini ibarat kuburan karir buat banyak talenta cuy. Contohnya ya ada Gasly, Albon, dan si Checo. Yang mana mereka bertiga cuma jadi bayangannya si Max. Intinya, kalau dia gagalnya main speed mobil di beberapa seri awal, kemungkinan besar ya Red Bull nggak segan-segan tuh buat nyari nama baru. Lewis Hamilton. Lewis adalah pembalap asli Stevenage, Inggris. Si Lewis sejak season 2025 kemarin udah pakai baju merah ini cuy. Perpindahan Lewis dari Mercedes ke Ferrari bukan sekedar transfer pembalap biasa. Perpindahannya justru bisa dibilang sebagai perjudian terbesar dalam sejarah olahraga cuy. Soalnya, sejarah udah pernah nyatet kalau Ferrari itu kayak kuburan buat para pembalap Inggris. Legenda kayak Nigel Mansell gagal di sini, Alain Prost dipecat di sini, bahkan sampai Sebastian Vettel sang juara F1 pun rambutnya rontok di tim ini cuy. Terakhir kali ada orang Inggris juara dunia pakai Ferrari adalah di tahun 1964. Beliau adalah John Surtees. Yang jelas udah lama banget tuh cuy. Ya pas zaman Beatles baru manggung lah. Meski begitu, Lewis udah terkenal biasa ngelawan takdir. Begini ceritanya, bapaknya Lewis, Anthony Hamilton, adalah pahlawan tanpa jubah cuy. Dikala Lewis kecil, dia rela kerja 3 kerjaan sekaligus. Siang masang jendela, malam cuci piring, dan subuh-subuh rela jadi kuli, cuma biar si Lewis bisa balapan go-kart ngelawan anak-anak orang kaya. Lewis semasa kecil sempat tidur di sofa sempit bertahun-tahun bersama bapaknya. Selain itu, Lewis juga ngebawa beban ras kulit hitam pertama di F1. Berat banget kan bebannya? Sekarang, perpindahan dia ke Ferrari jadi salah satu bab spesial dalam hidupnya. Si dia sekarang cuma satu cuy, yaitu gelar juara dunia ke-8. Kalau dia bisa matahin dominasi anak-anak muda ini pakai mobil SF26, dia gak bakal cuma jadi legenda, tapi namanya justru bakal abadi di sejarah cuy. Charles Leclerc. Charles merupakan seorang pembalap asli Monaco cuy. Banyak dari lu pasti mikir kan, kalau si Charles ini adalah mas-mas ganteng, kaya raya, dan lahir di negara surga pajak kan? Well, lo semua emang bener cuy. Tapi, di balik kesuksesan hidupnya,
Perjalanan Charles bisa gua bilang udah mirip film yang epic cuy. Meski cukup tragis, tapi penuh pelajaran buat para penggemarnya. Jadi gini nih sejarah si Charles. Pertama, waktu dia masih mendalami dunia balap, dia kehilangan bapak baptis sekaligus mentornya, Jules Bianchi, yang tewas kecelakaan F1 di Suzuka tahun 2014. Dan yang kedua, dan ini yang paling pedih cuy, pada tahun 2017, pas dia lagi mimpin klasemen F2, bapak kandungnya, Hervé Leclerc, meninggal dunia cuy. Sebelum kepergian bapaknya, Charles sempat bohong ke bapaknya di rumah sakit. Waktu itu, dia bilang ke bapaknya kalau dia udah tanda tangan kontrak F1. Si Charles bilang gitu berharap supaya bapaknya tenang dan bangga cuy. Padahal waktu itu belum ada kontrak apa-apa. Esoknya, setelah bapaknya meninggal, dia balapan di Baku dengan rasa sedih di balik helmnya. Untungnya, dia menang secara dominan cuy. Bikin respect kan? Setelah masuk di Ferrari, karir Charles malah banyak diisi oleh pengkhianatan cuy. Meski dia dijulukin di Chosen One, tapi dia malah sering banget tuh dikhianati strategi timnya sendiri. Dari plan C lah, plan I lah, ban salah, karir Charles justru banyak diisi oleh hal-hal menyedihkan. Charles sering banget frustasi di radio, mukulin setir, sampai-sampai kebingungan sendiri sama timnya. Meski demikian, sejauh ini dia nggak ada rencana buat ninggalin Ferrari. Mungkin alasannya karena para tifosi yang dukung dia ya. Tapi sekarang di 2026, ujian terberat udah ada di depan mata coy. Charles harus ngebuktiin apakah dia pangeran yang bakal naik tahta, atau bakal berakhir cuma jadi pelayan raja. Kita tunggu aja ya. George Russell. George adalah pembalap asli Kings Lynn, Inggris. Sekarang di 2026, status dia udah berubah total cuy. Selepas Lewis cabut ke Ferrari, George resmi jadi pemimpin di Mercedes. Tapi sebelum dia masuk ke tim yang pernah juara 9 kali ini, perjuangannya untuk bertahan di F1 cukup menguras energi cuy. Lu harus tahu kalau George dulu satu angkatan sama Lando Norris dan Alex Albon di Formula 2. Dan di Formula 2 tersebut, George lah yang menjadi juara cuy. Dia berhasil ngalahin mereka berdua, kan tetapi sekarang nasibnya malah jadi beda banget. Lando langsung dapat McLaren yang oke, sedangkan George malah dibuang ke Williams yang pas waktu itu lagi hancur-hancurnya. Selama 3 tahun, dia nyetir mobil yang rasanya kayak traktor cuy. Dia harus overdrive tiap minggu cuma buat lolos dari posisi yang paling buncit. Tapi justru penderitaan itulah yang ngebentuk mental bajanya. Selama di Williams, dia belajar tuh gimana caranya bikin mobil busuk jadi kenceng. Oh iya, ada salah satu fakta lucu yang jadi fun fact si George cuy. George terkenal gara-gara meme PowerPaint. Iya, Microsoft PowerPaint. Dulu, pas masih bocah dan mau minta kontrak ke Toto Wolff, dia nggak datang sama orang tuanya cuy. Dia malah datang sendiri, pakai jas rapih, dasi lurus, terus di depan Toto Wolff, dia malah presentasi pakai Microsoft PowerPoint cuy. Slide demi slide, dia ngejelasin kenapa dia layak direkrut sama si Toto. Dan endingnya bener aja cuy. Selang beberapa waktu, akhirnya Toto ngerekrut si George untuk gabung tim Mercedes. Mungkin kalau lu mau cepet dapat kerjaan, boleh dicoba nih cari si George. Kimi Antonelli. Kimi adalah seorang pembalap usia 19 tahun asal Bologna, Italia. Udah sejak puluhan tahun, Mercedes nggak punya pembalap Italia cuy. Beban di pundak Kimi itu cukup berat, soalnya dia masuk ke Mercedes buat ngegantiin Lewis Hamilton cuy. Bayangin, seorang bocah berusia 19 tahun disuruh gantiin legenda F1 yang udah pernah juara 7 kali. Gokil nggak tuh? Sejarah masuknya Kimi ke F1, gua sebut sebagai sebuah kode cheat cuy. Beda sama kebanyakan pembalap, dia justru lompat kelas F3. Dari formula regional, dia masuk langsung ke F2 dan langsung masuk ke F1. Ibarat kayak anak SMP, langsung disuruh ngerjain skripsi cuy. Meski begitu, di balik kehebatannya, Kimi masih perlu belajar cara untuk menjadi lebih matang cuy. Buktinya baru banget kejadian kemarin. Di tanggal 10 Februari 2026, muncul sebuah breaking news di Italia. Di berita tersebut, tertulis kalau ada sebuah mobil Mercedes AMG GT warna hitam ditemuin hancur di San Marino, Italia. Supirnya ternyata adalah Kimi Antonelli. Pas kejadiannya, kondisinya emang lagi hujan, jalanannya licin, dan saksi mata bilang kalau dia ngebut parah. Mobil pemberian Mercedes seharga miliaran rupiah itu jadi rongsokan dalam hitungan detik cuy. Untungnya sih dia selamat tanpa lecet. Mungkin shock dikit juga ya. Tapi bukannya marah, Toto Wolff malah jadiin hal ini sebagai guyonan aja cuy. Katanya at the end of the day, namanya cuma mobil. Fernando Alonso. Fernando adalah pembalap asal Asturias, Spanyol. Dia ini adalah manusia yang menolak tua cuy. Dia mengawali debut F1 di tahun 2001. Mungkin ada beberapa dari lu yang belum lahir kan? Tapi jangan salah sangka dulu cuy. Dia ini bukan sekedar aki-aki yang numpang lewat loh. Alonso ini adalah juara dunia 2 kali, yaitu di tahun 2005 dan 2006.
Dialah satu-satunya orang yang berhasil matahin dominasi Michael Schumacher dan Ferrari yang waktu itu dianggap nggak terkalahkan. Sekarang, di tahun 2026 ini, sebagian besar lawannya waktu itu udah pada pensiun atau jadi komentator TV cuy. Tapi Alonso malah masih stay di sini. Dia masih ngejar gelar ketiga yang udah dia tunggu selama 20 tahun. Tapi, plot twist paling ironis di 2026 ini adalah reunisi Alonso sama GP2 engine. Apaan tuh? Pertama-tama, kita mundur dulu ke Suzuka 2015. Waktu itu, di kandang Honda sendiri, di depan para petinggi Jepang, Alonso teriak di radio global kayak gini. Teriakan itu bukan sekedar komplain, tapi merupakan penghinaan harga diri kepada petinggi Honda cuy. Dia melabeli mesin F1 Honda setara mesin mobil junior yang loyo dan lambat. Kejadian tersebut pun berhasil ngebuat hubungan mereka jadi kurang baik. Tapi sekarang, Aston Martin malah resmi jadi pabrikan eksklusif Honda cuy. Mereka bersatu lagi karena Honda udah ngebuktiin kalau mereka bisa tuh bikin mesin juara dunia bareng sama Red Bull. Sekarang, Alonso dan Aston Martin sadar, satu-satunya cara buat ngalahin Max Verstappen ya pakai mesin C-Max juga. Gokil juga ya. Lance Stroll. Lance Stroll adalah pembalap asal Montreal, Kanada. Para netizen di dunia maya banyak banget yang benci si Stroll. Emang sih fakta kalau bapaknya, Lawrence Stroll, adalah triliuner passion yang beli tim ini biar anaknya bisa balapan. Dan dari situ, label nepotisme itu nempel banget ke si Lance Stroll. Jadi mungkin banyak yang gak suka gitu ya sama cara bapaknya. Tapi nih, coba deh kita lihat sejarahnya jujur dikit. Lu semua, bahkan termasuk gua, gak bakal bisa nyetir mobil F1 cuma modal duit aja kan? Tahun 2023, Stroll balapan di Bahrain dengan 2 pergelangan tangan patah akibat kecelakaan sepeda. Meski dokter bilang mustahil, Stroll justru maksa buat ikut balapan. Di dalam kokpit, Stroll nyetir sambil kesakitan tiap belok. Di tikungan tajam, dia sampai harus ngelepas satu tangannya karena tulangnya nggak kuat nahan setir. Dan pas finish, dia nggak bisa keluar sendiri cuy. Nah, itu semua ngebuktiin kan kalau Lance Stroll punya nyali khas para pemain hoki es Kanada, yaitu keras kepala demi dapat juara cuy. Masalahnya, di 2026 ini, dia udah nggak punya tempat sembunyi cuy. Soalnya, timnya udah ngerekrut Adrian Newey, sang desainer mobil legendaris, dengan mesin Honda dan didampingi teman setimnya yang pernah juara dunia. Kalau Stroll masih gagal podium, bapaknya sendiri mungkin bakal kehabisan alasan kan buat mertahanin dia. Carlos Sainz. Carlos Sainz adalah pembalap asal Madrid, Spanyol. Buat para fans F1, Carlos terkenal dengan julukan Smooth Operator. Meski begitu, perjalanan karir dia nggak terlalu smooth cuy. Banyak pengamat F1 malah berpendapat kalau si Carlos adalah definisi pembalap paling underrated dan paling sering dikhianati di F1 modern cuy. Di Toro Rosso, dia debut bareng Max Verstappen, dan hasil kualifikasi mereka pun berakhir imbang. Tapi sayangnya, banyak media malah cuma nyorot si Max, dan Carlos dibuang demi ngasih jalan buat Max. Pindah ke Renault cuma dipinjem doang, terus dibuang juga demi Daniel Ricciardo. Pindah ke Ferrari, dia jadi satu-satunya pembalap non-Red Bull yang bisa menang di musim 2023. Dia cerdas, konsisten, tapi balasan yang dia dapat betul banget, yaitu di-kick lagi cuy. Dia di-kick cuma karena Ferrari pengen Lewis Hamilton. Tapi, untungnya, Carlos itu punya otak insinyur cuy. Dia bukan cuma bisa nyetir, tapi dia juga bisa ngebangun sebuah tim. Sejarah udah pernah bilang, waktu dia di McLaren, dia dan Lando berhasil ngebangun tim itu dari papan bawah jadi podium. Dan waktu dia di Ferrari, feedback teknisnya berhasil tuh bikin mobilnya jadi kenceng. Mulai 2025 kemarin, dia pindah ke Williams bukan buat pensiun cuy. Sekarang, dia punya visi yang lebih gila daripada tahun sebelumnya, yaitu buat ngebangun tim legendaris yang lagi tidur ini dari nol. Jadi alarm waspada nih buat tim-tim yang dulu ngeremehin dia. Alex Albon. Alex tuh sebenarnya lahir di London cuy. Tapi, setiap balapan, dia selalu ngebawa bendera Thailand buat ngehormatin ibunya. Perjalanan Alex di F1 itu emang bener-bener kayak roller coaster cuy. Bayangin aja, di tahun 2018, dia tuh juara 3 di F2, seangkatan sama George Russell dan juga Lando Norris. Tapi, karena mentok gak punya dana sponsor, dia nyaris ngeburu mimpinya di F1 dan udah neken kontrak buat balapan di Formula E. Tapi ternyata ada plot twistnya cuy. Di menit-menit akhir, sebelum musim 2019 mulai, secara ajaib, dia ditarik sama Toro Rosso buat debut di F1. Karena performanya sebagai rookie gacor banget, baru setengah musim jalan, dia langsung dipromosiin naik ke tim utama Red Bull Racing. Harusnya ini adalah mimpi jadi kenyataan kan?
Tapi, disinilah awal mula kisah nyeseknya cuy. Jadi, begini cuy. 2 kali, dia pernah ada di posisi buat naik ke podium. Yang pertama, ada di Brazil tahun 2019. Waktu itu, dia berhasil sampai ke P2 di balapan. Udah hampir podium kan nih? Tiba-tiba aja, dia malah ditabrak Lewis Hamilton di lap terakhir cuy. Podium pertamanya pun akhirnya hilang. Lalu, yang kedua, ada di Austria tahun 2020. Pas dia nyalip Lewis buat jadi P1, lagi-lagi dia ditabrak sama Lewis cuy. Kemenangan mutlaknya pun akhirnya sirna lagi. Nah, gara-gara 2 insiden itu, mentalnya pun jadi berantakan. Banyak netizen ngebully dia habis-habisan, sampai-sampai Red Bull hilang kepercayaan sama Alex. Akhirnya, dia pun dipecat, dibuang dari F1 selama setahun. Meski kejadian menyedihkan itu semua, Alex itu merupakan contoh petarung yang santun cuy. Dia balik lewat tim Williams dan sempat ngegendong tim itu sendirian. Selama 3 tahun terakhir, si Alex nyetir mobil Williams yang kadang gak bisa belok, tapi tetap bisa nyuri poin ajaib. Dan lu semua harus tahu, dia balapan bukan cuma buat dirinya sendiri cuy. Alex merupakan tulang punggung keluarganya. Ibunya pernah kena kasus hukum berat dan dipenjara. Nah, gara-gara itu, Alex harus ngebiayain semua kebutuhan keluarga, ngebersihin nama baik keluarga, dan ngejaga adik-adiknya. Makanya cuy, ngelihat Alex masih berdiri tegak di grid 2026 bareng Carlos Sainz, jadi bukti kalau dia ini bukan kaleng-kaleng cuy. Tim Williams sekarang jadi punya duet maut pembalap berotak encer, yaitu Carlos Sainz dan Alex Albon. Nico Hülkenberg. Nico adalah pembalap asal Emmerich, Jerman. Banyak orang cuma lihat satu statistik dia, yaitu pembalap dengan start terbanyak tanpa podium. Tapi jangan salah sangka dulu cuy. Angka itu justru bukti kalau Nico itu adalah seorang yang spesial. Di dunia F1 yang kejam, di mana pembalap bisa dipecat cuma gara-gara satu musim jelek, Nico masih dicari terus tuh sampai tahun 2026. Jawabannya simpel aja cuy, yaitu kualitas. Nico punya definisi sebagai seorang Mr. Konsisten. Dia jarang banget tuh bikin kesalahan konyol, bisa bawa mobil papan tengah ke posisi poin secara rutin, dan dia itu jaminan mutu buat timnya. Itulah cuy, alasan kenapa Audi, raksasa otomotif Jerman yang baru masuk F1 ini, milih dia jadi pembalap utama cuy. Audi nggak butuh seorang rookie. Di musim ini, mereka butuh yang namanya seorang jenderal. Mereka lagi butuh banget tuh, sama seseorang yang ngerti mesin, ngerti aerodinamika, dan bisa ngasih masukan teknis yang presisi ke insinyur mereka. Nico juga punya julukan human sensor cuy. Dia bisa banget tuh ngerasain getaran sekecil apapun di mobil, dan tahu persis bagian mana aja yang harus dibenerin. Pokoknya punya skill langka lah. Dan soal update tes Bahrain Februari kemarin, emang bener sih, mobil Audi masih banyak masalah. Tapi kan namanya juga tim baru ya cuy. Mungkin wajar aja ya kalau emang sering mogok atau ada bug. Tapi ngelihat sikap Nico di garasi, dia nggak kelihatan panik dan nggak marah-marah cuy. Muka dia kelihatan tenang banget dan malah sibuk diskusi sama mekaniknya secara mendalam. Di umur segini, dia sadar cuy, tugas dia bukan cuma nyetir kenceng, tapi juga ngebangun fondasi buat tim ini. Ya, meski dia nggak bakal juara dunia tahun ini, Nico justru jadi orang yang lagi nanam benih kesuksesan Audi buat masa depan cuy. Gabriel Bortoleto. Gabriel adalah pembalap muda asal Sao Paulo yang lagi jadi buah bibir di Brasil cuy. Lu pada harus ngerti nih, kenapa satu negara yang biasanya gila bola itu, sekarang malah mendadak gila sama anak ini. Gabriel bukan rookie sembarangan, karena dia udah masuk klub eksklusif para alien cuy. Bayangin aja, dia langsung jadi juara F3 di tahun 2023 dan berhasil ngedapetin juara F2 di tahun 2024 secara berturut-turut di musim pertamanya cuy. Gokilnya, cuma nama-nama elit kayak Charles Leclerc, George Russell, sama Oscar Piastri yang pernah ngerasain hal tersebut. Tapi, yang bikin cerita dia makin mahal adalah sosok penting di belakang layarnya, yaitu Fernando Alonso. Gabriel ini adalah salah satu atlet yang ikut manajemen F14 punya si Alonso cuy. Hubungan mereka tuh unik banget, karena Alonso bukan cuma sekedar manajer, tapi juga mentor yang nurunin semua ilmu balapnya ke si Gabriel. Well, hal ini cukup gokil cuy. Alonso yang terkenal pelit ilmu malah rela ngajarin anak ini semua trik-triknya di F1. Sampai-sampai nih, kalau dilihat-lihat, gaya balap Bortoleto yang agresif dan gak mau ngalah itu, persis banget tuh kayak Alonso pas muda. Beban di pundak Gabriel beneran berat banget cuy. Soalnya, Brazil itu adalah tanah suci balapan, tempat lahirnya legenda kayak Ayrton Senna, Nelson Piquet, sama Emerson Fittipaldi. Masalahnya, mereka udah puasa gelar sejak tahun 1991 alias 35 tahun lamanya. Dan gak cuma gitu aja, mereka udah gak punya pembalap tetap sejak Felipe Massa pensiun.
Jutaan fans Brasil yang fanatik itu sekarang ngelihat Bortoleto sebagai sosok penyelamat cuy. Mereka nggak mau tahu kalau mobilnya jelek atau enggak. Pokoknya mereka maunya ya dia menang. Dan inilah resiko terbesar yang harus dia hadapin karena dia gabung Audi pas banget di tahun pertama pabrikan Jerman ini masuk F1. Sejarah F1 sering banget ngasih tahu kita kalau tim pabrikan baru itu biasanya cukup ancur-ancuran di tahun pertama. Karir Bortoleto beneran ada di ujung tanduk karena antara dia bisa jadi legenda yang ngebangun tim Audi dari nol atau karirnya malah mati muda gara-gara mobilnya sering mogok. Ya semoga aman-aman aja lah ya ke depannya. Sergio Perez. Sergio Perez, atau yang kerap dipanggil Checo, adalah pembalap asal Guadalajara, Meksiko. Kalau ada definisi manusia anti peluru di F1, itulah si Checo cuy. Meski karir orang ini udah divonis KO berkali-kali, tapi dia selalu bangkit dari kubur. Lu pada harus tahu nih, cerita legendaris di Sakir 2020. Waktu itu, dia baru aja dipecat secara sepihak sama Racing Point. Dia nggak punya kontrak, nggak punya masa depan, dan dia waktu itu udah siap pensiun. Nah, di balapan itu, dia ditabrak Charles Leclerc di lap pertama. Hal itu ngebuat dia melintir sampai jatuh ke posisi paling buncit, yaitu di posisi 18. Buat orang yang lemah mental, nyerah adalah jawabannya. Kalau udah gitu, mending masuk pit terus pulang kan? Tapi, Checo ini emang lain cuy. Dia berusaha untuk comeback dengan nyalip semua orang satu persatu. Dari posisi terakhir, Checo berhasil nembus ke depan dan menang juara satu cuy. Seorang pengangguran yang baru aja di-kick dari sebuah tim, malah berhasil nyetak sejarah dengan ngalahin Mercedes. Dan itulah yang bikin tim Red Bull rekrut dia cuy. Tapi, seiring berjalannya waktu, setelah 5 tahun jadi Menteri Pertahanan buat Max Verstappen, sampai akhirnya keluar digantiin seorang pembalap muda, Checo kini dapat nyawa baru lagi cuy. Di 2026, raksasa Amerika, Cadillac, butuh pahlawan buat pasar Amerika Utara. Dan Checo pun akhirnya direkrut. Di season 2026 ini, Checo gak cuma bawa pembalasan, dia juga ngebawa duit sponsor Meksiko yang melimpah, dan juga mentalitas pantang mundur khas petarung Meksiko cuy. Valtteri Bottas. Valtteri adalah pembalap asal Nastola, Finlandia. Di season 2026 ini, si Valtteri emang kelihatan banget bedanya. Dia jauh lebih santai dengan gaya rambut muletnya, punya bisnis kopi, dan hobi banget sepedaan. Pokoknya kelihatan banget lah kalau dia lagi menikmati hidupnya. Padahal, masa-masa dia di Mercedes selama 5 tahun itu benar-benar penuh tekanan cuy. Tugas dia tergolong berat banget karena harus ngimbangi dominasi Lewis Hamilton. Sering banget dia harus berkorban dan ngalah demi strategi tim, sampai-sampai momen rodeo legendaris ini jadi kenangan paling pahit buat dia. Bayangin aja rasanya, dia lagi mimpin balapan, dan saat kemenangan ada di depan mata, tiba-tiba, kepala strategi tim masuk radio dan nyuruh dia minggir, cuma buat ngasih jalan ke si Lewis. Di momen itulah, dia harus nahan egonya sendiri dan nelan pil pahit, karena ngerasa cuma dianggap sebagai wingman. Si Valtteri juga sempat ngaku kalau hal-hal kayak gitulah yang bikin mentalnya terkuras abis cuy. Tapi, begitu lepas dari lingkungan yang super kompetitif itu, Valtteri kayak nemuin jati dirinya lagi. Cadillac ngerekrut dia di 2026 ini jelas banget, yaitu jadi pilar utama pembangun tim. Dia ngebawa pengalaman mahal dari tim juara dunia, dan sekarang dia bisa balapan tanpa beban buat ngebuktiin kalau dia masih jadi satu pembalap tercepat kalau dikasih kebebasan penuh. Pierre Gasly. Gasly adalah seorang pembalap asal Rouen, Perancis. Sejarah Gasly itu kayak film tragedi yang indah, tapi menyakitkan cuy. Lu harus ngerti kenapa tatapan mata dia itu beda sama yang lain. Dia punya 2 luka besar yang gak bakal sembuh. Luka pertama yaitu karirnya dia. Pada tahun 2019, dia dinaikin ke Red Bull buat jadi pendamping Max Verstappen. Tapi dia dibantai habis-habisan, dihancurin mentalnya, terus dibuang balik ke tim junior di tengah musim. Menurut gua, itu penghinaan publik terbesar cuy. Luka kedua yaitu nyawa. Di tahun yang sama, di track ini, dia kehilangan sahabat sejatinya dari kecil. Mereka tumbuh bareng, satu asrama, dan mimpi bareng untuk mencapai cita-cita mereka. Setelah kejadian itu, besoknya dia dipaksa balapan dengan hati hancur lebur cuy. Tapi, setahun kemudian, terjadilah keajaiban, yaitu di Monza 2020. Pakai mobil papan tengah, dia malah menang cuy. Dan setelah balapan ini, akhirnya muncul sebuah momen yang luar biasa. Sebuah momen di mana dia duduk sendirian di puncak podium, terdiam kehabisan kata-kata sambil meresapi kemenangannya. Kayaknya dia keinget ya sama mendiang Antoine Hubert. Sekarang, di 2026, dia ada di Alpine coy. Sekarang, Gasly adalah seorang pemimpin yang harus nyelamatin tim kebanggaan Prancis ini dari lumpur manajemen yang bobrok. Bisa nggak ya dia nge-carry beban negara Prancis di pundaknya? Kita lihat aja nanti.
Franco Colapinto. Franco adalah seorang pembalap asal Buenos Aires, Argentina. Kalau ada pembalap yang balapan pakai nyawa, itulah Franco. Franco ini pernah menjadi fenomena gila yang meledak di akhir 2024. Waktu itu, dia masuk gantiin Logan Sargent di Williams cuma buat jadi cameo, tapi malah berhasil ngacak-ngacak grid. Kalau soal sejarah si Franco, cukup nyesek cuy. Franco ini bukanlah anak sultan. Karir dia hampir mati berkali-kali karena dia nggak punya duit. Di F1 dan F2, bapaknya sampai harus jual aset, dan para fans Argentina di internet bikin gerakan donasi massal cuma biar Franco bisa beli ban dan beli bensin buat balapan cuy. Dia balapan dengan kesadaran, pokoknya mau gimana pun dia harus jadi pembalap Argentina yang sukses. Makanya nih, pas dapat kesempatan di F1, dia balapan kayak orang kesetanan cuy. Dia itu agresif, nggak ada takutnya, dan dia berani lihat breaking lawan Lewis Hamilton. Dia nggak peduli tuh sama reputasi lawan. Negara Argentina yang udah lama puasa pahlawan F1 sejak zaman Carlos Reutemann langsung menggila cuy. Setiap sirkuit di mana ada Franco, pasti penontonnya berubah tuh jadi kayak stadion bola. Alpine ngerekrut dia di 2026 ini karena mereka butuh vibe supporter tersebut cuy. Franco bukan cuma pembalap, dia adalah simbol harapan rakyat biasa yang nembus olahraga elit cuy. Liam Lawson. Liam Lawson adalah seorang pembalap asal Hastings, Selandia Baru. Sejarah silam ini kalau dirangkum dalam satu kata, jawabannya adalah menunggu cuy. Sumpah cuy, kalau ada piala buat pembalap paling sabar sedunia, Liam bisa jadi pemenangnya tuh. Lu harus tahu betapa nyeseknya karir dia. Pertama, waktu di DTM 2021, dia memimpin klasemen dan tinggal satu balapan lagi buat juara. Tapi, apa yang terjadi? Dia ditabrak sengaja sama rivalnya, Kelvin van der Linde. Waktu itu, si Kevin nyerang dia dari dalam tanpa ngerem. Suspensi Liam pun akhirnya patah, dan dia cuma bisa nyetir mobil rusak di barisan belakang sampai finish. Gelar juara dia pun dirampok di depan mata secara brutal cuy. Terus, masuk ke F1 tahun 2023 saat Daniel Ricciardo patah tangan. Liam waktu itu dipanggil dadakan buat tim AlphaTauri yang sekarang jadi VCARB cuy. Hasilnya pun bikin geger satu dunia. Di Singapura 2023, yang merupakan sirkuit paling susah dan panas, dia malah bikin keajaiban. Di babak kualifikasi Q2, dia berhasil mencetak waktu kencang dan nendang Max Verstappen keluar. Bayangin cuy, mobil AlphaTauri yang waktu itu busuk banget, bisa tuh ngalahin Red Bull yang lagi dominan. Di balapannya, dia finish P9 dan bawa pulang poin krusial. Semua orang pun akhirnya mikir kalau anak ini bakal dapat kursi di tahun depan. Tapi, apa yang terjadi? Manajemen Red Bull malah mempertahankan Yuki Tsunoda dan Ricciardo buat awal musim 2024. Liam pun terpaksa harus jadi pemanas bangku cadangan lagi cuy. Di 2024, dia cuma pakai headset di garasi. Nah, di puncak sakit hatinya, masuklah musim 2025. Liam akhirnya ditarik ke tim utama Red Bull Racing buat jadi tandeman Max Verstappen. Tapi, mimpi indah itu cuma bertahan 2 balapan doang. Performanya dianggap kurang gigit, dan manajemen Red Bull yang nggak punya sabar langsung nukar dia sama Yuki Tsunoda. Baru nyicipin kursi utama sebentar, malah langsung ditendang lagi ke tim junior. Dan sekarang, di 2026, nasibnya makin gak jelas cuy. Yuki emang udah kegeser jadi cadangan, tapi Liam masih aja ketahan di VCARB cuy. Harusnya dia jadi pemimpin di situ, tapi manajemen malah masukin anak emas baru di garasi, yaitu Arvid Lindblad. Liam sadar kalau posisi dia itu kejepit banget cuy. Di season 2026 ini, dia mau teriak ke petinggi baru Red Bull lewat prestasinya buat ngebuktiin kalau sistem mereka yang terus ngeremehin dia adalah sebuah kesalahan yang fatal. Arvid Lindblad. Arvid Lindblad adalah pembalap muda asal London cuy. Dia punya darah campuran Swedia sama India dari kedua orang tuanya. Meski umurnya baru 18 tahun, lu pada harus nandain nama dia di otak cuy. Lu pada pasti nanya-nanya kan, nih anak munculnya dari mana sih? Jalur karir dia itu nggak normal cuy. Dia adalah anak didik Oliver Rowland, juara Formula E. Dari kecil, pas zaman dia masih main go-kart, dia udah langganan juara Eropa cuy. Terus, pas masuk series balap mobil Formula, adaptasinya pun cukup gila. Di F4 2023, si Arvid langsung dapat juara di Macau Grand Prix. Di sirkuit jalan raya paling berbahaya di dunia, dia berhasil menang di sana pas masih bocah cuy. Lalu, di F3 2024, di musim debutnya, si Arvid langsung ngacak-ngacak barisan depan dan menang di Silverstone di kandangnya sendiri. Lalu, di F2 2025, ini nih yang bikin geleng-geleng kepala. Dia berhasil mecahin rekor jadi pemenang termuda dalam sejarah F2 cuy. Bayangin, di kelas setingkat di bawah F1, dia udah berhasil ngalahin senior-seniornya pas umur 17 tahun. Arvid ini adalah warisan terakhir dari Mbah Helmut Marko cuy. Oh iya, buat lu pada yang belum tahu Helmut Marko,
Dia itu adalah mantan penasihat tim Red Bull yang terkenal super sadis dan bermulut pedes cuy. Kalau ada pembalap yang lambat sedikit, langsung ditendang tuh tanpa ampun. Tapi, insting si Helmut sebagai penasihat tim emang terbukti cukup presisi. Dialah yang nemuin anomali kayak Sebastian Vettel sama Max Verstappen dari bocah cuy. Intinya, dia terkenal banget sebagai kakek paling ditakutin di pedok F1. Marco pernah bilang kalau si Arvid ini adalah anak yang spesial. Agresivitasnya sama kontrol mobilnya bikin dia ingat sama Max Verstappen waktu muda. Ditaruhnya Arvid di tim ini bukan soal sekedar buat belajar cuy. Misi dia cuma satu, yaitu namatin karir Liam Lawson. Ya kayak di pembahasan sebelumnya, Red Bull itu kan emang kayak hutan rimba cuy. Ya wajar lah ya kalau mereka cuma butuh satu penerus Max. Liam emang udah nunggu bertahun-tahun dan udah mateng. Tapi Arvid datang sebagai meteor yang siap ngerebut bangku Red Bull utama. Kalau bocah 18 tahun ini bisa ngalahin Liam di musim debutnya, ya udah, bisa kelar tuh riwayat Liam. Arvid siap ngancurin siapa aja demi ngebuktiin ramalan terakhir dari Mbah Helmut Marko. Esteban Ocon. Ocon adalah pembalap asal Normandy, Prancis. Kalau lu tanya kenapa Ocon galak banget, kelihatan egois, dan hobi senggol bacok sama teman setimnya sendiri, lu pada harus lihat masa lalunya dulu cuy. Ocon adalah antitesis dari Lance Stroll atau Lando Norris cuy. Ocon ini lahir dari keluarga kelas pekerja yang terbilang miskin. Demi Ocon bisa balapan go-kart, bapak ibunya ngelakuin pengorbanan gila, yaitu dengan cara menjual rumah mereka satu-satunya demi ngebiayain balapan dia. Bertahun-tahun, keluarga Ocon tinggal di karavan sempit, hidup nomaden, sampai parkir di pinggir sirkuit. Makan pun mereka makan seadanya cuy. Nah, karena hal inilah, mindset Ocon dari kecil udah kebentuk. Kalau dia kalah balapan di masa depan, karir dia mungkin bakal hancur, dan perjuangan orang tuanya bakal sia-sia. Terus, ada satu fakta pahit yang bikin dia makin keras, yaitu di F3 Eropa 2014. Di tahun ini, Ocon berhasil dapat juara 1. Dan lo tahu siapa juara 3-nya? Bener banget, yaitu Max Verstappen. Meski Ocon udah dapat juara 1, nasib mereka abis itu ternyata malah kayak bumi dan langit cuy. Max yang saat itu bawa mobil tim mediocre, langsung direkrut ke F1 Red Bull tahun depannya. Sedangkan Ocon, dia harus nunggu dulu, jadi cadangan, sampai minjem duit sana-sini. Nah, rasa ketidakadilan itulah yang berhasil ngebakar dia cuy. Makanya di lintasan, dia nggak peduli lu mau juara dunia, lu temen sendiri, atau lu Max Verstappen pun, dia nggak bakal ngasih jalan buat lu. Buat tim khas di tahun 2026 ini, tim yang butuh poin recehan buat nyambung hidup, karakter preman jalanan Ocon justru jadi aset paling berharga cuy. Oliver Bearman. Oliver Bearman adalah seorang pembalap asal Essex, Inggris cuy. Oliver terkenal karena aksi bersejarahnya di Jeddah 2024 cuy. Konteksnya gila banget. Waktu itu, pas Carlos Sainz kena usus buntu mendadak, Bearman yang waktu itu masih di F2 ditarik buat jadi pembalap Ferrari buat ngegantiin Carlos. Tanpa latihan fisik khusus F1, tanpa persiapan mental, dia dilempar ke Jeddah Corniche Circuit buat balapan di malam hari. Padahal, sirkuit Jeddah terkenal sebagai sirkuit jalan raya paling cepat, sempit, dan salah satu yang paling bahaya loh. Mana dinding beton di mana-mana lagi. Lu bayangin aja fisiknya. Leher pembalap F1 harusnya tebel-tebel dan harus kuat nahan beban 5G sampai 6G kan? Nah waktu itu, leher Bearman malah belum siap cuy. Di pertengahan balapan, kepala dia sampai nggak bisa tegak karena saking sakitnya cuy. Sampai-sampai dia nyetir sambil nyadarin helm ke headrest mobilnya yang sampai penyok. Tapi hasilnya, Oliver Bearman malah dapat finish di P7 cuy. Dia berhasil nahan Lando Norris dan idola masa kecilnya, Lewis Hamilton, di belakang dia. Satu balapan itu pun berhasil ngubah nasib dia dari bocah akademi jadi seorang superstar cuy. Tapi, mau bagaimanapun, F1 itu emang kejam. Keajaiban satu malam nggak bisa tuh ngejamin karir panjang. Sekarang, di 2026, dia ditaruh di Haas buat belajar jadi pembalap yang sempurna cuy. Dia harus buktiin kalau Jeddah itu bukan hoki doang, tapi jadi sebuah awal buat perubahan besar. Karena Oliver adalah masa depan Ferrari, sekarang dia harus ngejalanin ujian dulu bareng si Ocon. Subscribe!